Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita menjalankan ibadah saum pada hari ini. Allah masih memberi kesempatan kepada kita dapat menjalankan solat Jumat di masjid yang kita cintai. Harapan kita, mudah-mudahan solat Jumat dan semua ibadah-ibadah kita, khususnya yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya sama dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Tujuan utama diperintahkan saum adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk introspeksi diri. Apakah saat ini kita sudah lebih bertakwa kepada Allah atau belum dibandingkan dengan sebelum bulan suci Ramadan? Kalau takwa kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dibandingkan sebelumnya, maka tujuan utama diperintahkan saum itu sudah tercapai, dan mudah-mudahan itu sampai di ujung bulan suci Ramadan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, Allah berfirman memerintahkan kita untuk saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya bertakwa kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, anehnya di tengah-tengah perintah saum ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fala yastajibu li wal yu'minu bi. Al-ayat. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah dekat. Ayat ini berkaitan dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini, yaitu ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau jauh dari kita? Di mana Allah itu? Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan bahwa aku ini dekat. Hadirin rahimakumullah, di mana Allah itu? Kita tidak tahu secara persis. Ada orang mengatakan Allah itu di atas. Tidak boleh kita menyatakan seperti itu sesungguhnya. Kenapa? Karena Allah itu tidak bertempat tinggal. Tetapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah itu tidak lebih jauh min hablil warid. Tidak lebih jauh dari urat leher kita.
Artinya Allah itu sangat dekat dengan kita. Urat leher kita ada di dalam tubuh kita. Nah, Allah itu lebih dekat dari itu. Di mana Allah lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita niatkan, bahkan gerakan hati kita pun diketahui dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau Allah itu dekat. Allah itu tidak lebih jauh dari urat leher kita. Jangankan kita solat Jumat di tempat ini, di masjid ini, baru mau berangkat, mandi, niat untuk berangkat solat ke masjid ini, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dekat. Oleh karena itu, seseorang yang berniat baik untuk beribadah kepada Allah, maka sudah mendapat pahala satu. Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Tetapi kalau seseorang melakukan perbuatan jahat, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru berniat tetapi tidak jadi dilakukan, maka tidak dinilai sebagai suatu dosa. Inilah Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Pengasih dan Dia juga Maha Penyayang. Dan orang yang melakukan kebaikan, kalau didorong karena iman dan ihtisaban, seperti saum ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang saum di bulan Ramadan didorong karena iman, aku melaksanakan saum ini karena memang beriman kepada Allah, bahwa Allah telah memerintahkan kita semuanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan kita untuk saum. Iman yang mendorong saya untuk saum. Wahtisaban, dan aku lakukan itu karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena ingin dimuliakan, ditinggikan oleh manusia, tidak, tetapi ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu saum itu sesungguhnya adalah salah satu cara taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika saum tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, kalau kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka merasa kita ini senantiasa bersama dengan Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man taqarraba 'alayya sibran", barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Dengan indah sekali Taufik Ismail menerjemahkan ayat ini, menafsirkan ayat ini dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Bimbo. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Kalau kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, Allah juga akan lebih mendekat kepada kita. Tadi digambarkan kalau ada orang mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah mendekat kepada orang tersebut satu hasta. Artinya lebih dekat lagi. Bagaimana caranya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Laksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah. Suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku ingin nanti di surga dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kalau
engkau ingin mendekat kepadaku di dalam surga nanti, dekat denganku di surga nanti, maka tolonglah aku dengan banyak melaksanakan solat sunnah. Jadi dari jawaban Rasulullah SAW ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita ingin masuk surga dekat dengan Rasulullah SAW, banyak-banyaklah solat sunnah. Solat tahajud, solat qabliyah, ba'diyah. Dan ada satu lagi solat yang mungkin saya tidak tahu apakah di masjid ini sudah dilaksanakan atau tidak. Yaitu solat sunat syuruk. Solat sunat syuruk itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang kurang lebih berbunyi begini. Barang siapa yang solat subuh berjamaah, kemudian dizikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbitnya matahari, maka seolah-olah dia sudah mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umrah. Di ujung sabdanya Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, taman, sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Rasulullah SAW menyatakan taman. Jadi Bapak-bapak yang saya hormati, ini kisah nyata di masjid kami Nurul Hidayah di Antapani. Dahulu tidak ada yang sholat syuruk. Setahun 2 tahun ini alhamdulillah kami memulainya, mempeloporinya, mencontohkannya. Mulai dari 2 orang setelah sholat subuh berjamaah, zikir, baca Quran, terus. Kalau sekarang kurang lebih terbitnya matahari itu jam 6:09. Karena subuhnya adalah jam 4:30 Jadi 1,5 jam sesudahnya. Itu zikir di masjid, taklim di masjid, baca Quran di masjid, bahkan diam saja di masjid. Diam saja di masjid. Itu sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sampai selesai pas terbitnya matahari syuruk, ya, maka laksanakan 2 rakaat salat sunat syuruk. Alhamdulillah tadi pagi di masjid kami Nurul Hidayah, saya hitung bapaknya ada sekitar 6 orang, begitu juga ibunya 6 orang. Jadi sudah 12 orang. Mulai dari 1 orang kami pelopori, dan mudah-mudahan nanti di sini juga seperti itu. Salat subuh berjamaah, di kami ada kultum, setelah kultum terus zikir pada Allah, ataukah membaca Al-Quran, atau apa saja di masjid, jangan pulang. Dan tidak perlu dan tidak boleh keluar kalau tidak ada keperluan yang penting sekali. Ada di dalam masjid, diam di dalam masjid, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai jam 6:09 atau kurang lebih itu. Itu adalah waktu terbitnya matahari. Maka Rasulullah SAW menyatakan pahalanya sama dengan orang yang haji dan umrah. Masya Allah, rugi sekali. Oleh karena itu jamaah kami di Masjid Nurul Hidayah, kami himbau, kami ingatkan, kami upayakan supaya banyak yang hadir, yang ikut. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak. Kebetulan sholat syuruk ini belum begitu banyak dilakukan di masjid-masjid. Padahal hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Siapa saja yang sholat subuh berjamaah, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu membaca Al-Quran atau taklim atau apa saja, kemudian sholat 2 rakaat, sholat syuruk kurang lebih jam 6:09, maka insya Allah mendapatkan pahala sebesar pahala haji dan umrah. Hadis sahih. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan semakin tua semakin banyak kita beribadah kepada Allah, semakin taqarrub kepada Allah karena Allah itu dekat dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kalau hari ini di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa hadir di masjid ini, tetapi pasti tidak ada yang terlewat di antara kita. Suatu ketika pasti kita tidak bisa lagi hadir di masjid ini. Entah esok, entah sekian tahun yang akan datang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, termasuk kita semua yang hadir ini, pasti tidak akan bisa lagi hadir di tempat ini. Karena sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tahun depan pun mungkin kita sudah tidak bisa lagi. Kalau bapak-bapak sudah berusia 60 lebih, Rasulullah 63 tahun. Kalau sudah lebih, barangkali tinggal menunggu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang diberikan Allah saat ini masih sehat, masih kuat. Kesempatan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah semangat. Satu kesempatan yang langka. Sungguh merugi kalau hari-hari di bulan suci Ramadan ini tidak kita manfaatkan untuk taqarrub kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya, untuk minta ampun kepada Allah. Karena selama ini kita semuanya pasti banyak dosa, banyak kesalahan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami yang hari ini masih Engkau beri kesempatan untuk ibadah kepada-Mu. Tahun depan kami enggak tahu apakah masih mampu beribadah kepada-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, beri kemampuan kepada kami, beri kesehatan kepada kami, agar kami semuanya dapat melaksanakan ibadah-ibadah sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan yang mulia ini ya Allah. Beri kesehatan kepada kami, beri kekuatan kepada kami untuk banyak membaca Al-Quranul Karim, untuk banyak solat berjamaah, untuk banyak sedekah dan ibadah-ibadah yang lain yang mampu mendekatkan kami denganmu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami takut nanti kalau meninggal dunia masuk neraka, na'udzubillah. Kami takut kalau nanti meninggal dunia di kuburan kami Engkau siksa ya Allah. Kami takut semua. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kami merasa banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Nabi Adam dan Hawa hanya sekali berbuat dosa, tetapi dia berdua dikeluarkan dari surga. Begitu juga iblis, hanya sekali membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam, tetapi iblis tidak mau. Allah murka hanya sekali. Kami ini berapa kali setahun ya Allah berbuat dosa, berapa kali seumur hidup kami berbuat salah, maksiat kepadamu ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami semuanya orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang baik di ujung usia kami, orang-orang yang banyak beribadah di waktu usia senja ya Allah. Orang-orang yang di ujung usia kami mampu mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Ya Rabb, sebagaimana sabda Rasulmu, orang yang mampu mengucapkan kalimah La ilaha illallah di akhir hayatnya, maka masuk surga. Oleh karena itu, masukkan kami ya Allah ke dalam surga-Mu. Kumpulkan kami dengan anak cucu kami, dengan orang tua kami di dalam surga nanti ya Allah. Begitu juga kumpulkan kami dengan sahabat-sahabat saudara-saudara kami jamaah masjid ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.